Bapak Ketua DPRD Kabupaten Musirawas Utara, yaitu Bapak Efriansyah, Sarjana Sosial. Yang saya hormati Bapak Kapolres Musirawas Utara, yaitu Bapak AKBP Eko Sumaryanto, Sarjana Ilmu Kepolisian. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Ibu Sri Widayati, Sarjana Ekonomi MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Musirawas Utara. Yang saya hormati yaitu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musirawas Utara, dan juga beliau masih juga melekat sebagai anggota DPRD, wakil dari Dapil kita Musirawas Utara. Yang terhormat yaitu Ibu DWP Kabupaten Musirawas Utara. Yang terhormat para perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Musirawas Utara. Yang terhormat para tokoh masyarakat yang sempat hadir di sini maupun masyarakat Kades dan Camat yang mengikuti program ini melalui virtual. Yang terhormat Bapak Asisten 1 dan Asisten 2 yang dalam hal ini hadir di acara ini. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor BPN Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Heri Purwanto. Yang terhormat yaitu Bapak Dandim yang diwakili oleh Pak Karno. Dan mohon maaf jika ada yang tidak disebut di dalam sambutan ini, kiranya tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai Bupati dan dari Kabupaten Musirawas Utara, di mana hari ini merupakan Musrenbang RKPD untuk tahun 2021. Tadi telah dijelaskan oleh Bapak Bapeda dengan judul penguatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan, penyediaan infrastruktur ekonomi bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang saya pegang ini merupakan konsep daripada untuk saya pidato, tetapi saya akan mengambil inti-intinya saja. Di dalam penyusunan RKPD untuk tahun ini, dan ini merupakan telah terstruktur dan sistematik untuk program tahun 2022, di mana tadi Bapak Bapeda sudah menyampaikan, kemudian Saudara Ketua DPRD juga telah menyampaikan pokir-pokirnya. Adapun hal penting yang harus kita lakukan, kita tetap fokus kepada program nasional yang sekarang sedang melanda negara kita, yaitu COVID-19. Dan ini tidak bisa kita kesampingkan. Ini harus terus karena kita tidak tahu kapan ini selesai. Karena barangnya tidak kelihatan dan di mana barang tersebut. Dan ini di dalam RKPD untuk 2022 maupun program lainnya harus tetap menjadi fokus dan prioritas. Karena pada hari Jumat kemarin juga saya hadir di istana, Bapak Presiden menyampaikan hal yang sama, dan ini harus sampai ke daerah masing-masing. Di dalam penyusunan RKPD ini, kita tetap berkesinambungan dengan RPJMN, kemudian RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dan di sini ada Ibu sebagai Ketua Bapeda yang mewakili, serta segala kondisi keuangan negara saat ini. Dan yang paling penting adalah kita meletakkan skala prioritas dan strategi daripada pembangunan Kabupaten Musirawas Utara. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Bapeda sudah benar. Yang disampaikan oleh Ketua DPRD berdasarkan yaitu galian dari masyarakat itu juga sudah benar. Fokus kepada infrastruktur, fokus kepada pendidikan, fokus kepada
pertanian, ekonomi, dan kesehatan. Saya sudah bertemu dengan Pak Gubernur maupun Pak Presiden bahwa dalam membangun dengan segala kondisi ini kita harus punya skala prioritas yang tidak banyak. Apa sih yang mau dicapai? Di dalam rapat musrenbang ini saya mengakomodir, ada 3 hal yang saya akomodir. Satu, kondisi Muratara saat ini. Dan ini kondisi Muratara saat ini apa? Satu, jalan utama dari kabupaten ke kecamatan-kecamatan itu sangat memprihatinkan, terutama ke kecamatan Rawas Ulu, Ulu Rawas, ke kecamatan Karangdapo, Rawas Ilir, ke kecamatan Nibung, Rawas Ilir, Nibung. Itu akan menjadi skala prioritas utama. Skala prioritas utama seperti apa? Paling tidak fungsionalnya bisa dipakai oleh rakyat. Nah, saya tidak mau lagi di dalam pelaksanaan, karena saya dulu adalah wakil bupati, kita mengeluarkan duitnya banyak tapi fungsinya tidak dipakai. Saya tidak mau. Sebagai contoh, jalan yang dari Tanjung Rajo sampai ke Mekarsari, itu duit puluhan miliar tapi masyarakat tidak bisa menggunakannya. Artinya apa? Semua OPD kita harus banyak di lapangan dan kita tahu, bukan hanya di belakang meja. Kemudian kekinian yang ada di Kabupaten Musirawas Utara, berdasarkan data yang ada, kita ini 3T, tertinggal, termiskin, dan IPM-nya rendah. Banyak orang tidak sekolah. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Bapeda, dan kita semua bersepakat bahwa itu merupakan target utama yang harus kita selesaikan untuk Kabupaten Musirawas Utara. Dan tentu untuk menyelesaikan itu banyak komponennya. Komponennya apa ya? Salah satu jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian dengan adanya sinergisitas antara eksekutif dan legislatif, kita juga sangat mendengar. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD. Kita akan mengakomodir dan berdiskusi terhadap pokir-pokir ataupun usulan dari masyarakat yang mereka temui. Di Kabupaten Musirawas Utara ini, saat ini RKPD kita maupun RPJMD nanti juga itu harus kita selesaikan. Skala prioritas jalan, air, ekonomi rakyat, pengangguran, pendidikan, kesehatan. Karena pada saat berkali-kali saya dari zaman wakil bupati maupun sekarang saya jadi bupati, tidak bisa anggaran itu seperti dibilang oleh Pak Jokowi diecer-ecer. Karena supaya senang aja, di sana senang, di sini senang, nggak bisa, tapi nggak ada hasil. Saya sama Ustadz Inaya dan Pak Ketua DPR menjabat sampai tahun 2024. Tapi tidak bisa ada yang dibuat gitu. Kenapa? Diecer. Nah itu saya tidak mau di RKPD ini. Mana mau translate? Ini saya pakai terminologi daripada Pak Presiden. Masa sih anggaran diecer? Yang penting ini ada program, ini ada program. Jalan utamanya nggak ada. Sekarang contoh. Ini untuk kita semua. Contoh jalan dari Moros KBM ke Rawas ke Karangdapo. Di depannya lubang jalan dalam-dalam, kok bikin rigid sih ke dalam? Kan gitu. Di Ulu Rawas jalannya jelek, udah mau berguling-guling, bikin parit. Nah itu tidak akan gitu. Nah ini bukan berarti kita sebagai bupatinya yang benar tidak mau mendengar yang lain, tidak. Kita duduk bersama mana yang skala prioritas.
Salah satu menjadi daerah tertinggal itu ketika jarak dari poin A ke poin B ditempuh dalam waktu tertentu, itu maka jadi tertinggal. Kalau jaraknya 60 km ditempuh sampai 3 jam, tertinggal kita. Jadi kalau ditanya skala prioritas pembangunan, saya bersama OPD dan lain tetap berkoordinasi dan mengedepankan yaitu kerjasama yang baik dengan tim legislatif. Kita bersepakat karena begini, tim legislatif maupun tim eksekutif ini mayoritas adalah putra putri Kabupaten Musirawas Utara, dan kami dengan dipilih oleh rakyat ini punya tanggung jawab moralnya dua. Tanggung jawab moral sebagai putra daerah, tanggung jawab moral dipilih oleh rakyat. Artinya skala prioritasnya apa? Kembali lagi bahwa saya akan fokus kepada jalan-jalan utama, air bersih, ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat apa? Yaitu pangannya dan pendamping pangan. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Beberapa waktu lalu saya sudah menghadap Pak Gubernur juga. Menghadap Pak Gubernur memerintah dan menyarankan itu harus ada 3 skala prioritas. Super prioritas, prioritas, reguler. Nah, yang super prioritasnya itu yang mana? Prioritas yang mana? Regulernya mana? Ini dikombinasikan dengan visi dan misi keuangan negara, kemudian dari pokir-pokir yang ada dari para bapak-bapak dan ibu yang ada di DPR. Nah, di dalam masuk RKPD ini, saya minta para OPD benar-benar ke lapangan. Yang mana yang dari skala prioritas? Skala prioritas itu berkorelasi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD. Kan mereka diinput oleh rakyat. Supaya sinergisitas kita, eksekutif dan legislatif itu sejalan gitu. Kita pemerintah membuatnya, mereka mengusul, mereka mengontrol, dan semua ini adalah baik. Jangan sampai anggaran pendapatan belanja daerah ini, saya sama Pak Inaya, insya Allah hanya 2 kali getok anggaran, sudah itu ada pilkada lagi, belum tentu kami akan nyalon. Jangan sampai anggaran ini intervensi terhadap daerah ini tidak merubah daerah. Triliunan tuh anggaran, tapi tetap miskin, tetap tertinggal. Yang dari Rawasilir mau ke sini bisa 10 jam, yang dari Nibu mau ke sini. Jadi duitnya yang triliunan itu kemana kalau kita tidak menyusun secara prioritas? Kemudian uang negara ini inputnya anggaran, bukan output, bukan input. Inputnya 3 miliar jalan, outputnya menjadi jalan tapi tidak bisa dipakai. Artinya apa? Tidak ada outcome. Nah, kita sebagai penyelenggara negara ini input APBD, outputnya menjadi jalan, tetapi menjadi outcome manfaat untuk rakyat. Kalau sekedar output inputnya 2 miliar, outputnya benar. Untuk apa kita rapat-rapat terus? RKPD, Musrembang, segala macam. Kemudian kita harus disiplin. Ketika sudah ada di dalam RKPD, tidak boleh lagi ada bonceng-boncengan di dalam RPJMD. Tidak ada. Nanti sudah ada di dalam sini, geser lagi kerjaan lain di mana? Karena uang negara itu tidak pernah cukup untuk membangun negara. Itu satu. Kemudian saya sebagai bupati dan Ustadz sebagai wakil bupati dan bapak-bapak OPD, kalau anggaran kita itu sampai silpa, berarti saya sebagai bupati dan wakil bupati kita semua tidak kerja dengan benar dalam perencanaan. Kenapa kok silpa sih? Rakyat minta semua dibangun terus, pokir-pokir dari DPRD banyak, kok sampai apa? Silpa, benar ya?
Ini saya tekankan kepada OPD. Nah, supaya dia tidak silpa, satu, ikutin perencanaan dengan benar, ikutin aturan dengan benar, dan adanya suatu intelijensi di dalam pelaksanaan pekerjaan itu apa? Waktunya, cuacanya. Jangan bikin jalan, tahu-tahu bulan 1, 2, 3 itu banjir. Contoh, jalan misalnya di beton, udah dibikin bagus, tetapi karena tidak tepat waktu, akhirnya menjadi isu. Isunya apa? Ini korupsi, ini tidak bagus. Kenapa tendang? Nah, saya minta kepada tim Bapeda dan yang ada di sini semua OPD dalam menyusun RKPD dan untuk persiapan banyak hal, RPJMD segala macam ini, tolonglah kita fokus kepada perencanaan yang matang dan skala prioritas seperti yang saya bilang. Andai kata selama saya menjadi bupati dan wakil bupati Ustadz Inayatullah menghabiskan uang 60% hanya di infrastruktur jalan, dari Rawas Hulu Rawas Jembatan, dari Rupit ke Rawas Ilir, kemudian Nimbung, kemudian di seluruh kecamatan, hanya 2 itu saja tidak masalah. Daripada diecer anggaran tersebut, bikin kuburan, bikin gapura, berapa? Dan saya tegaskan di sini itu tidak akan saya setujui. Saya mau skala prioritas jalan utama, dan insya Allah dengan Pak Ketua DPR sudah saya update dan beliau juga dengan teman-teman bersepakat. Ya kan? Saya nggak banyak skala prioritas. Jalan, air, ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan. That's it, hanya 5 bulan. Hanya 5. Sekolah juga sama. Masa sih bikin pagar sekolah, sekolahnya mau roboh? Kenapa ada sekolahnya dulu? Masa sih bikin pagar sekolah, rumah gurunya udah mau roboh? Kan rumah guru dulu dong. Dan ini statement saya ini saya minta direkam karena nanti juga akan ada banyak hal ini dalam berdiskusi-diskusinya. Mungkin di zamannya saya sama Ustadz Inayatullah dan Pak Ketua DPRD, Pak Efriansah, mungkin misal, contoh, SD di Lubulumba itu, udah tenggelam, udah mau roboh, mau bikin pagar. Kenapa nggak dirobohin aja sekalian, bikin 2 tingkat? Nah, ini hanya suatu apa ya? Kita sama-sama berpikir dan saya tetap terbuka gitu loh. Kita Muratara ini sebenarnya diuntungkan dengan daerahnya kecil. Geografisnya di daerah yang menguntungkan, sumber daya alamnya banyak, luasnya kecil. Kalau uang kemarin itu 1,1 triliun dan kita fokus, kita selesai masalah. Tidak mungkin kita begini. Nah, saya tidak mau di zaman saya kita tidak fokus. Saya hari Jumat dengan 28 kepala daerah diundang oleh Pak Jokowi, Pak Presiden menyampaikan bahwa kepala daerah harus fokus dengan program nggak usah banyak. Dan jujur aja tidak usah banyak ini dari saya jadi wakil bupati juga, Pak Erwin tahu saya tidak mau banyak gitu. Yang mana kualitas benaran. Karena kalau inputnya uang negara kepada suatu kegiatan menjadi outputnya tidak menimbulkan outcome, itu masalah. Masalah. Ini mana pertanian sama PU. Banyak bikin irigasi, tapi sawahnya ada fungsi. Sawahnya atas, irigasinya di bawah. Irigasi dari tempat gede itu bukan yang masuk ke sawah, masuk ke sungai Rupit. Ngapain pindahin air? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama tim Kabupaten Musirawas Utara, kita fokuslah kepada skala prioritas yang saya sebut.
kemudian tetap mengacu kepada, karena apa yang dibilang oleh Pak Ketua DPRD tadi, mereka juga sudah benar sesuai dengan skala prioritas. Karena apa yang didengar oleh mereka di bawah itu juga yang didengar oleh saya dan lain-lain. Dia minta jalan, kan nggak ada ditutupin nih. Saya minta jalan Pak dari sini ke sini, kenapa? Karena saya dari Karangnapo mau ke Rupit itu bisa 2 jam, jalannya berlobak, itu kan jalan utama. Tapi di satu sisi ada juga, Pak bisa nggak jalannya dibuat ke sana karena daerahnya rakyat mau menyadap karet. Yang penting kan yang utama ini, bukan menyadap karet ini. Ada dana desanya, betul? Nah, dari Ulu Rawas, misalnya Pak Ketua DPR ada undangan, pasti bilang, Pak Ketua, coba lihat jalan Ulu ini jelek. Itu kan dibilang, betul Pak Ketua kan? Nah, kita sinergisitas kita seperti itu. 4 tahun saya menjabat, saya mau jalan dari Nibung selesai, dari Ulu Rawas selesai, Rawas Ile selesai, at least paling tidak walaupun tidak selesai semua 70% selesai itu saya mau. Jadi prioritasnya banyak. Saya rasa cukup. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan yang melalui virtual juga melalui Zoom. Ucapan ribuan terima kasih kepada Pak Ketua DPRD telah membawa pokok-pokok pikiran untuk menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan RKPD ini. Kemudian terima kasih untuk Ibu Sri yang sudah datang dari provinsi. Mohon nanti adalah guidance-nya kepada kami karena dalam proses ini agar supaya RKPD, LPJFD kami bersinergi dengan provinsi. Dan untuk tim Bapeda, tim dan lain, saya ucapkan ribuan terima kasih yang telah fokus untuk waktunya dalam penyusunan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung membuka acara Pak. Langsung membuka acara secara resmi. Pidato. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara musyawarah ini saya buka.